Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta akan semangat untuk belajar ya. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 5, tema 7, subtema 1. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Materi muatan PPKN berjudul Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Faktor penyebab terciptanya masyarakat majemuk di Indonesia yaitu yang pertama, faktor letak geografis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia, yaitu berada di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, faktor kedua adalah faktor sejarah Indonesia yang menyebabkan keberagaman. Pada faktor sejarah Indonesia ini terjadi percampuran budaya asing dengan budaya asli Indonesia sehingga tercipta budaya baru. Ya, pada zaman dulu ketika kapal-kapal pedagang dari luar daerah atau luar pulau ataupun luar Indonesia datang ke Indonesia untuk menjual barang-barangnya, dari situlah tercipta atau terjadi percampuran budaya, yaitu budaya asing, orang-orang dari luar Indonesia, dan budaya asli Indonesia. Lalu faktor penyebab keberagaman yang ketiga adalah faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, sehingga mempengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat yang berbeda-beda mengikuti kondisi alam di pulaunya. Selanjutnya, materi muatan bahasa Indonesia berjudul mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Ya, sekarang kita akan membaca sebuah teks narasi yang berjudul Kedatangan Bangsa Spanyol di Indonesia. Setelah itu baru kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan agar kita lebih memahami mengenai bagaimana mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Oke, mari kita baca teks narasi sejarah berjudul Kedatangan Bangsa Spanyol di Indonesia. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Mereka tiba di Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tersebut bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun, saat itu Maluku sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Oleh sebab itu, kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku pun memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Mereka berusaha bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Akhirnya, terjadilah konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku. Kondisi di Maluku pun semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu, pada tahun 1534 dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Ya, setelah kita membaca
teks narasi sejarah berjudul Kedatangan Bangsa Spanyol di Indonesia, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia agar kita dapat lebih memahami informasi dari teks ini. Pertanyaan pertama, mengapa teks tersebut termasuk teks narasi? Ya, teks ini termasuk teks narasi karena menceritakan sejarah datangnya bangsa Spanyol ke Indonesia. Ya, bisa kalian lihat pada kalimat yang telah Mr. Kiki tandai dengan warna putih. Pada tahun 1521 bangsa Spanyol datang ke Maluku. Ya, jadi pada teks ini diceritakan mengenai sejarah kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia pada tahun 1521. Ya, lalu sampai terjadinya pertempuran di Maluku dan kemudian terjadi perjanjian Saragossa. Ya, ini adalah sejarah-sejarah yang diceritakan pada teks ini, sehingga teks ini termasuk dalam teks narasi sejarah. Pertanyaan kedua, peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, kalian bisa merujuk atau melihat pada judul yang ada. Ya, jadi peristiwa yang dibahas adalah mengenai kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kapan atau tahun berapa bangsa Spanyol datang di Indonesia, ya, ke wilayah Maluku dan lain-lain sampai terjadi peristiwa atau perjanjian Saragossa. Kemudian pertanyaan ketiga, apa tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia? Kalian bisa lihat pada paragraf pertama, Mr. Kiki telah tandai kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tersebut bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Jadi jawabannya, tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia adalah untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Lalu pertanyaan keempat, mengapa rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol? Bisa kalian lihat pada paragraf kedua, kalimat yang telah ditandai, rakyat Maluku pun memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Mereka berusaha bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Jadi jawabannya adalah rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol karena mereka ingin bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis yang telah menjajah wilayah Maluku, ya. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana isi kesepakatan perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis? Kalian bisa lihat pada kalimat yang telah ditandai di paragraf ketiga. Oleh sebab itu pada tahun 1534 dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Jadi jawabannya, isi perjanjian Saragossa adalah bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Materi selanjutnya dari Muatan Bahasa Indonesia mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Dalam teks ini terdapat banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah di masa lalu. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi itu menggunakan kata tanya 5W1H. Oke, apa itu kata tanya 5W1A? Yang pertama, apa atau what? Untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Lalu di mana atau where? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Lalu kata kapan atau when untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Dan kata siapa atau who untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Dan kata mengapa atau why untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Dan yang terakhir kata bagaimana atau how digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat peristiwa terjadi. Oke, kita akan membaca paragraf berikut ini. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tuntang. Pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Melalui paragraf narasi di atas, ada beberapa informasi yang diperoleh.
Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai kata tanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhatikan tabel berikut. Ya, jadi di sini ada tabel yang berisi 3 pernyataan yang dapat kita temukan dalam teks. Ya, yang pertama, bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Jadi kita bisa membuat pertanyaan dari kata kapan dan siapa. Kapan bangsa Inggris menjajah Indonesia dan siapa yang menjajah Indonesia pada tahun 1811 hingga 1816. Dalam kalimat tersebut dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Pernyataan dalam teks yang kedua, mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tuntang. Jenis informasi berdasarkan kata tanya bagaimana, ya, misalnya kata tanyanya adalah bagaimana cara bangsa Inggris untuk menguasai Pulau Jawa dari Belanda. Ya. Dari kalimat tersebut kamu dapat mengetahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda, yaitu melalui perjanjian Tuntang. Kemudian pernyataan dalam teks yang ketiga, pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Kemudian jenis pertanyaan berdasarkan kata tanyanya adalah siapa. Jadi kita bisa membuat pertanyaan seperti ini ya. Siapa pimpinan yang mewakili pemerintahan Inggris di Indonesia? Jawabannya adalah Thomas Stamford Raffles. Dalam kalimat tersebut dijelaskan nama tokoh yang memimpin pemerintahan Inggris saat menguasai Indonesia, yaitu Thomas Stamford Raffles. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap kalian dapat memahami video pembelajaran kali ini dan semoga dapat berguna bagi kalian. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching and God bless you. Bye.